Pernahkah kamu melihat langit berubah menjadi kelabu karena asap? Atau melihat berita tentang hutan dan lahan yang terbakar hingga menghasilkan kepulan asap tebal? Kondisi tersebut sering kita kenal dengan istilah karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Karhutla adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan maupun lahan, baik yang terjadi secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Ketika kebakaran terjadi dalam skala kecil, mungkin dampaknya belum terlalu terasa. Namun, jika api menyebar hingga wilayah yang luas, dampaknya bisa menjadi sangat serius. Asap dapat mencemari udara, aktivitas masyarakat terganggu, habitat satwa rusak, dan dalam kondisi tertentu, kebakaran bahkan dapat mengancam keselamatan manusia. Karhutla juga tidak selalu berarti hutan yang terbakar. Lahan seperti semak belukar, perkebunan, padang rumput, hingga lahan gambut juga dapat menjadi lokasi kebakaran. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan karhutla? Apa penyebab karhutla? Ada berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya karhutla. Salah satunya adalah kondisi cuaca dan lingkungan. Ketika musim kemarau berlangsung panjang, tanah dan tumbuh-tumbuhan kehilangan banyak kandungan air. Rumput, dan ranting, dan semak menjadi kering. Kondisi tersebut membuat vegetasi lebih mudah terbakar. Angin juga dapat mempercepat penyebaran api dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, pembukaan lahan dengan cara membakar. Jika pembakaran dilakukan tanpa pengendalian yang baik, api dapat menyebar ke area yang tidak direncanakan. Contohnya adalah membuang puntung rokok sembarangan atau meninggalkan api unggun yang belum benar-benar padam. Jadi, karhutla tidak selalu dimulai dari kebakaran besar. Terkadang, semuanya berawal dari sumber api yang sangat kecil. Mengapa api bisa menyebar? Pertanyaannya, mengapa api yang awalnya kecil bisa berubah menjadi kebakaran besar? Ada 3 hal penting yang membuat api mudah menyebar, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas. Di kawasan hutan dan lahan, bahan bakarnya bisa berupa rumput kering, daun, ranting, semak, hingga pepohonan. Semakin kering kondisi bahan tersebut, semakin mudah terbakar. Kemudian ada angin. Angin dapat membawa panas dan bara api ke tempat lain. Akibatnya, titik api baru dapat muncul dan kebakaran semakin luas. Kondisi menjadi lebih rumit ketika kebakaran terjadi di lahan gambut. Gambut memiliki lapisan bahan organik yang dapat terbakar di bawah permukaan tanah. Itulah sebabnya, pada beberapa kasus, api di permukaan terlihat sudah padam, tetapi bara di bawah tanah masih dapat bertahan. Asap kemudian terus muncul dan api bisa kembali terlihat. Karena itulah penanganan karhutla, terutama di kawasan gambut, membutuhkan penanganan yang serius dan metode yang tepat. Dampak karhutla. Karhutla bukan hanya masalah hutan yang terbakar. Dampaknya dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak yang paling mudah terlihat adalah asap. Asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu jarak pandang. Dalam kondisi tertentu, masyarakat dapat mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup udara yang tercemar asap. Aktivitas sehari-hari juga bisa terganggu. Sekolah dapat terdampak, perjalanan menjadi tidak nyaman, dan transportasi udara maupun darat dapat mengalami gangguan ketika jarak pandang menurun. Selain manusia, lingkungan juga mengalami kerugian besar. Hutan yang terbakar dapat kehilangan vegetasi dan habitat berbagai jenis satwa. Hewan yang kehilangan habitatnya harus mencari tempat baru untuk bertahan hidup. Kebakaran yang luas juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dan yang tidak kalah penting, karhutla dapat menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar, terutama ketika kawasan yang terbakar memiliki banyak bahan organik. Jadi, dampak karhutla bisa berlangsung jauh lebih lama dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan apinya. Bagaimana cara mencegah karhutla? Karena dampaknya sangat luas, mencegah karhutla tentu lebih baik daripada harus menghadapinya setelah kebakaran meluas. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah tidak membakar lahan secara sembarangan. Jika suatu kegiatan membutuhkan penggunaan api,
Pengelolaannya harus mengikuti ketentuan dan memperhatikan kondisi lingkungan serta risiko kebakaran. Masyarakat juga perlu berhati-hati ketika berada di kawasan hutan atau lahan yang kering. Jangan meninggalkan api unggun begitu saja dan jangan membuang benda yang dapat menjadi sumber api secara sembarangan. Yang tidak kalah penting adalah melaporkan sedini mungkin jika menemukan asap atau titik api di kawasan yang rawan kebakaran. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Pada akhirnya, Karhutla bukan hanya persoalan pemerintah atau petugas pemadam kebakaran. Ini merupakan tanggung jawab bersama. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan, ada habitat satwa, kualitas udara, ekosistem, dan kehidupan masyarakat yang ikut dipertaruhkan. Jadi, mengenal Karhutla bukan sekadar untuk mengetahui apa itu kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga untuk memahami bagaimana kita dapat mencegahnya. Karena satu tindakan kecil yang ceroboh bisa memicu kebakaran besar, namun satu tindakan kecil yang peduli juga bisa membantu mencegahnya. Demikian penjelasan tentang apa itu Karhutla, penyebab, dampak, hingga bagaimana cara kita mencegahnya. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan dan membuat kita semakin peduli terhadap lingkungan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar informasi tentang Karhutla bisa semakin banyak diketahui. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap peduli lingkungan, dan jangan biarkan api kecil berubah menjadi bencana besar.